Oke, jadi untuk video kali ini gue udah kedatangan sebuah alat video switcher dari Syntrax Stream One. Alat yang canggih, alat untuk live stream multicam, indoor outdoor live stream multicam lebih dari satu kamera sekaligus. Bisa bahkan hingga 5 kamera sekaligus cuy. Cuman pakai alat ini tanpa menggunakan PC ataupun laptop. Bahkan kalian bisa live stream multicam menggunakan kamera mirrorless maupun kamera webcam juga bisa. Nanti di video ini bakal gue demonstrasiin caranya nih. Ini adalah video switcher dari Syntrax Stream One dengan tampilan unitnya kurang lebih kayak gini. Jadi bakal menghemat biaya banget kalau misalnya kalian kekurangan peralatan live streaming indoor maupun di outdoor. Buat outdoor ini kalian bisa pakai satu alat ini aja nih, video switcher dari Syntrax Stream One. Oh ya, untuk harganya sendiri saat ini di kisaran 5-6 jutaan. Untuk link produk bakal gue sediain di bawah, karena buat alat ini pastiin kalian sudah dapat garansi dari Denka Pratama Indonesia yang pasti aman coy. Oke, nanti link produknya bakal gue sediain di bawah, dan kita langsung bakal bahas aja ya untuk beberapa tombol-tombol yang tersedia di bagian mixer video switcher ini, termasuk input outputnya. Dan di sini di bagian atas yang pertama adalah tombol on off sekaligus tombol lock untuk live stream multicamnya nanti. Ini ada tombol MV untuk ketampilan previewnya, dan di sini juga ada beberapa tombol untuk audio mixnya ya teman-teman ya, untuk preview maupun programnya. Lanjut lagi di bawahnya ada user 1, user 2, dimana kalian bisa setup untuk upstream dan juga downstreamnya, seperti mulai dari logo 1, logo 2, on air 1, on air 2, seperti itu, termasuk untuk settingan yang lainnya. Dan ini adalah tombol-tombol dimana kalian pengen cut live stream kalian dari kamera 1, kamera 2, kamera 3, kamera 4, sampai kamera 5 di bagian aux ini. Jadi live streamnya bisa hingga 5 kamera sekaligus. Mantap coy. Ini untuk bagian preview, dan ini untuk bagian program di bagian atas. Dan di sini ada tombol analog untuk kamera PTZ, bila mana kalian pengen live stream menggunakan webcam PTZ ya. Ini kameranya bisa digerakin ya menggunakan analog kontrol dari sini, tombol sini cuy. Cam pause, zoom out, dan zoom in. Mantap. Terus bagian atasnya ini ada tombol rec dan stream. Jadi kalian bisa live streaming karena tanpa menggunakan PC dan laptop, tinggal klik untuk record, bisa langsung rekam, dan juga streaming tinggal klik streaming aja. Kayak gitu, nggak perlu pakai ribet cuy. Dan ini ada tombol media untuk play untuk video sebelumnya dan ke video berikutnya. Berikutnya di bagian ini ada beberapa tombol. Ini adalah tombol transisi, mix ya, untuk transisi mix, wave, dan juga deep. Transisinya bisa diatur juga durasinya mulai dari 0,5 detik, 1 detik, bahkan bisa di custom juga cuy. Nah, tombol-tombolnya udah lengkap banget. Ini untuk tombol previewnya, aux, still, preview, pad, semuanya udah ada lengkap semua. Dan 3 tombol besar ini untuk ke preview dan program, ada cut, auto, bisa di setup aja sesuai kebutuhan nantilah pokoknya ya cuy ya. Nah, ini ada knob, dimana knob ini untuk pengaturan tombol, dimana kalian nanti untuk pengaturan di setting ya, ke bagian menu bisa diputar seperti ini aja, nanti bisa ditekan juga ataupun di push. Ini ada tombol menunya, dan ini ada fader untuk nge-switch kamera 1 ke kamera berikutnya, ataupun kamera preview ke program. Bisa tinggal di switch aja cuy. Mantap lah. Dan sekarang kita bakal bahas ke bagian inputnya teman-teman. Sekarang untuk dayanya sendiri dia menggunakan DC 12 volt, dan ini portnya. Nanti untuk adapternya bakal tersedia di packaging pembeliannya. Ada satu port LAN untuk koneksi jaringan teman-teman, bila mana kalian pengen hubungkan ke router. Dual port USB 3.0, yang satu UVC misalkan kalian pengen hubungkan Syntrax Stream One ini ke PC maupun laptop. Dan satu port USB bila mana kalian pengen pasangkan dengan flash drive ataupun flash disk, misalkan untuk nyimpen hasil recording kalian ataupun live streaming kalian. Bahkan untuk port USB ini bisa dikombinasi juga ataupun di custom bila mana kalian pengen hubungkan dengan webcam. Pertanyaannya, pada saat kalian menggunakan webcam di port USB ini, bagaimana kalian pengen ngesimpan ataupun nge-save video hasil recording maupun streaming kalian? Gak usah khawatir, karena ada slot memori yang bisa kalian gunakan bila mana kalian pengen save hasil videonya dari recording maupun streaming. Ini ada ya slotnya. Lanjut lagi, di sini ada port HDMI aux dan juga program. Dan inputnya ini adalah input HDMI 4, 3, 2, 1. Ini 4 input begitu lengkap banget ya untuk kamera teman-teman. Bahkan yang menarik nih, harga 5 jutaan bisa dapat port jack 3,5 mm untuk mikrofon 2 dan mikrofon 1. 2 mikrofon sekaligus bisa nih teman-teman. Bahkan untuk monitoring audionya sudah terpisah juga untuk port headphone jack 3,5. Mantap banget cuy. Syntrax Stream One doang nih yang menurut gua untuk port monitoring audionya udah lengkap, segini lengkap banget lah pokoknya. Di bagian sampingnya terdapat beberapa lubang untuk fan ya teman-teman ya, karena untuk penggunaan dari switcher video ini bakal menghasilkan suhu yang cukup sedikit hangat teman-teman, ataupun agak panas lah. Suhu panas ini akan terbuang melalui dari ventilasi udara di bagian fan ini. Tuh seperti itu aja ya.
Ya udah nggak ada lagi, dan ini menurut gue udah begitu lengkap banget lah. Tuh cakep banget cuy. Dan di bagian bawahnya ada bantalan karet ya, biar 4 karet bila mana kalian pengen letakkan switcher video ini biar nggak mudah tergeser. Nah seperti itu. Yaudah, kita bakal langsung demonstrasi aja dan melihat untuk tampilan monitoring dari switcher Syntrex Stream One-nya seperti apa cuy. Kurang lebih kayak gini nih. Oke, jadi untuk tampilan di bagian Syntrex Stream One untuk monitoringnya tampilannya kayak gini cuy. Dan ini baru terkoneksi ataupun terprogram untuk kamera mirrorless aja, dan untuk webcam belum. Karena khusus webcam itu perlu dikoneksikan lagi karena kita diperlukan untuk setting resolusi dan juga FPS. Caranya gimana bang? Kita masuk ke bagian menu. Jadi untuk menambahkan webcamnya kita tinggal geser aja ataupun diputar aja knopnya, terus pilih ke bagian media. Nah di bagian media ini kita bisa scroll ke bawah, pilih webcamnya, dan ada beberapa pilihan resolusi yang bisa kita terapin nih. Mulai dari paling tinggi 1920 x 1080 pixel dengan FPS di 30 fps, dan yang paling rendah kalian bisa terapin di 1280 pixel x 720 dan FPS-nya di 24 fps. Dan ini bakal gue contohin di FPS dan resolusi paling tinggi, connecting, dan webcam kita sudah berhasil terhubung cuy. Jadi di sini kita udah bisa live stream multicam menggunakan video switcher Stream One dari Syntrex ya. Jadi tanpa perlu harus menggunakan PC atau laptop. Nah, kita udah bisa live stream multicam seperti ini. 2 kamera ya yang gue gunain saat ini aja ya. Sekarang lanjut lagi untuk transisi nih. Kita transisi juga bisa kita setting ataupun kita custom. Contoh misalkan dari program ke preview, begitupun sebaliknya. Kalau gua switch, dia untuk transisinya kurang lebih tampilan kayak gini. Nah seperti itu cuy. Kalau misalkan pengen diganti, gue bakal rubah ke bagian mix, maka nanti bakal rubah seperti ini. Nah begitupun untuk bagian transisi deep, dia bakal rubah juga transisinya menjadi seperti ini. Dan transisi ini bisa kita setting juga durasinya ya teman-teman ya. Misalkan contoh durasinya di 0,5 detik sampai 1 detik ya. Dan kita bisa custom juga softness, FTB, dan juga deepnya. Pokoknya semuanya masih banyak banget cuy. Dan begitupun untuk di bagian audio nih. Di bagian audio ini kita bisa setting untuk mikrofon device kamera yang kita gunain, mau di on kan ataupun di off kan. Untuk saat ini yang gue gunakan, gue kondisi mikrofon eksternal. Jadi untuk mikrofon dari kamera gue off kan seperti ini. Kalau kalian tanpa menggunakan mikrofon eksternal bisa langsung di on kan aja cuy. Nah sekarang ke bagian image. Image ini berhubungan dengan pad ya ataupun pattern, yang mana untuk pattern saat ini background yang gue gunain adalah warna biru. Dan pada saat gue rubah, misalkan background patternnya ini bakal gue rubah menjadi warna hitam sedikit biru dengan highlight biru seperti ini, di push aja terus pilih apply. Maka di sini loading dan penerapan background untuk patternnya bakal berubah seperti ini. Nah ini menarik cuy ya, bisa setting pattern juga cuy, jadi background bisa kita sesuaikan. Begitupun untuk logo nih, logo saat ini yang ada muncul di gua ini ya seperti ini breaking news, ini ada ya settingannya, dan ini ada settingan di special promo. Nah 2 dari logo ini bisa kita custom juga ataupun kita bisa setting juga cuy. Caranya ini kita bisa setting dengan logo yang kita perluin ya cuy ya. Contoh misalkan kita pengen rubah menjadi logo ini, dan logo ini. Begitupun logo yang lainnya, logo 1, logo 2 menggunakan picture yang kita punya gitu cuy. Nah sekarang lanjut ke bagian media. Kalau kalian punya di bagian flash drive kalian video playback, ini juga bisa dimasukin dengan tampilan di bagian input mana yang kalian pengen terapin seperti itu cuy. Untuk recording dan juga live streaming kita bisa setting bitrate maupun frame rate-nya. Contoh di bagian push stream nanti live streamingnya kita setting bitrate-nya mau main di berapa nih. Paling tinggi adalah bitrate di 20 Mbps, dan paling rendahnya itu ya pasti paling rendah nggak ada ya teman-teman ya FPS-nya ya, paling cuma 1 cuy. Nah jadi untuk default sistemnya dimain di 10 Mbps. Nah jadi untuk menerapkan bitrate ini harus disesuaikan juga dengan speed koneksi internet yang kalian punya di rumah cuy. Kayak gitu. Kalau misalkan Mbps dari WiFi kalian ngedrop, jangan terlalu tinggi juga bitrate-nya, nanti live streamingnya nggak lancar cuy. Begitupun nanti untuk frame rate-nya, FPS berapa yang kalian pengen terapin. Paling rendah ini di 24 fps, paling tinggi di 60 fps. Bisa disesuaikan aja. Dan untuk live streamingnya ini kita bisa di on kan, mau live stream 1 dan stream 2 sekaligus juga bisa. Dan saat ini gua stream 2 gua off kan, dan gua bakal on kan di bagian stream 1 aja cuy. Oke, jadi di sini kita langsung demonstrasi aja untuk cara live streamingnya. Nah, di sini kita tinggal pilih bagian menu dulu teman-teman ya. Kita pilih bagian menu, tombol menu di switcher Stream One-nya. Terus kita putar untuk knob ini ke arah kanan sampai nanti dia terletak di bagian keterangan setting. Nah, kalau udah di bagian setting, knobnya tinggal di push aja ataupun ditekan. Terus di bagian seperti ini, Assistant Network, Joystick, NDI, dan Version, kita pilih di bagian Network. Knobnya kita putar lagi 1 kali. Setelah itu kita push lagi ataupun ditekan lagi cuy. Nah nanti maka di bagian DHCP ini jangan lupa kalian on kan. Dan pastikan
untuk kabel LAN kalian sudah terhubung dengan router dan juga Stream One-nya. Seperti itu ya cuy ya. Maka nanti kalau sudah terhubung antara router dengan Stream One, nanti akan tersedia untuk IP address-nya. Jangan lupa dipastikan on seperti ini ya, DSCP-nya. Nah, karena kita bakal kontrol untuk melalui smartphone ya, untuk Syntrax Stream One ini, kita putar lagi untuk knob-nya ke arah bagian remote cuy. Nanti di bagian remote seperti ini kita push aja satu kali. Dan untuk barcode seperti ini, kalian tinggal barcode aja dari smartphone kalian. Jadi kalian tinggal gunakan handphone yang kalian gunakan untuk di barcode aja nih, untuk barcode-nya. Nah, nanti maka akan ada keterangan situs webnya, kalian tinggal buka aja cuy. Maka nanti di handphone kalian tuh bakal ada keterangan seperti ini ya, Syntrax. Kalian jadi nanti bisa kontrol untuk switcher video ini, mulai dari upstreamnya, downstreamnya, transition, dan juga beberapa settingan lainnya, kayak gitu cuy. Nah, jadi yang di handphone ini yang kita perlukan adalah copy paste untuk live stream URL-nya dan juga kunci streaming ataupun stream key-nya cuy. Caranya, lu tinggal pilih di bagian paling bawah ini ada 3 pilihan, ada layout, media, dan juga sistem. Kalian pilihnya ke bagian media aja. Maka nanti di bagian media ini, kolom paling atas server address dan juga stream key, kalian tinggal copy paste untuk URL live streaming kalian dan juga kunci live stream kalian. Kayak gitu ya cuy ya. Caranya gimana bang? Caranya seperti ini cuy. Caranya kalian tinggal masuk aja ke YouTube Studio dashboard kalian, terus kalian tinggal pilih kolom icon logo live streaming ini. Nah, kalian tinggal klik aja. Tunggu loading beberapa saat sampai masuk ke broadcast live stream YouTube Studio kalian. Nah, jadi di sini untuk menemukan URL live stream dan juga kunci streamingnya, kalian tinggal scroll aja ke bawah seperti ini. Di bagian style streaming ini bakal tersedia untuk kunci streaming ya, yang ini. Nah, ini privacy ya teman-teman ya, dan juga URL streaming. Nah, jadi untuk keterangan URL streaming ini kalian tinggal copy paste ataupun salin dan tempelkan aja di bagian server address. Untuk kunci streamingnya, kalian copy paste juga dan tinggal tempelkan aja di bagian stream key-nya. Seperti itu ya cuy ya. Dan sekarang kita coba testing, kita cek ya di bagian media teman-teman. Kita pilih media, terus kita langsung scroll aja ke bawah. Biasanya dia bakal ada keterangan di bagian server teman-teman. Kita scroll, nah di sini ya. Jadi di sini di server ini udah kedeteksi ataupun sudah tercopy paste untuk URL streaming kita dan juga kunci streamingnya. Seperti itu cuy. Nah udah, kalau sudah seperti ini tuh kita udah bisa melakukan live streaming dengan cara tinggal tap live stream, knob tombol streaming di Syntrax Stream One-nya. Dan hasil tampilan live streamingnya kurang lebih seperti ini cuy. Oke, jadi kurang lebih untuk hasil live streamingnya dengan video switcher dari Syntrax Stream One, kurang lebih tampilan seperti ini teman-teman. Dan ini gue di kondisi kamera 1 alias kamera webcam yang gue kombinasi ataupun gue pasang di Syntrax. Kalau gue pengen beralih tinggal di switch aja untuk fader dari switcher Syntrax Stream One-nya. Maka bakal beralih teman-teman, live streamnya berganti ke kamera berikutnya. Nah seperti ini, cakep ya. Jadi kalau kalian pengen live stream multicam ya, menggunakan 5 kamera sekaligus juga bisa teman-teman. Bahkan untuk mobile pun bisa kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen beralih-alih live streaming multicamnya, kamera pengen ganti dari segmen 1 ke kamera 1, kamera 2, program preview, kamera berapapun itu bisa teman-teman. Tinggal di switch aja untuk fadernya. Dan ya hasilnya bisa jadi sebagus ini. Mantap.